PD Perjuangan dengan siapapun kita masih on. Jadi dengan Golkar oke, dengan Gerindra oke, atau bahkan misalnya koalisi Indonesia Maju itu terbentuk di Jawa Barat, maka PD Perjuangan pun harus membuat opsi. Bima, saya, Ilham, Saihu, siapa lagi? Dede Yusuf, Desi Ratnasari, ya, terus Huda misalnya, ya jauh rentangnya kan. Nah, tapi kan kita ingin bahwa Jawa Barat ini bukan hanya Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Betul. Kang Ono nomor 1 atau nomor 2. Nah, kita bisa dua-duanya. Kita bisa dua-duanya. Sampai ibaratnya banyak orang tanya, kenapa nggak senyum sih? Gitu. Iya. Ada satu anak kecil, anaknya teman-teman saya. Pak, bilangin dong Om Ono itu ganti tuh fotonya. Senyum kayak dikit. Kenapa? Itu buat takut orang. Itu anak kecil gitu kan. Dia bikin meme banyak banget deh Kang yang beredar. Nah, saya mau nunjukin satu persatu sama Kang Ono meminta komentarnya nih. Boleh? Oke. Nah, ini yang paling viral yang ini nih. John Wick. John Wick mirip Jadi banget. Nah, ini awal. Kasihan Bilal ya. Jadi Om Bilal ya mohon maaf lah kalau memang disamakan dengan saya, kalau reputasinya turun gara-gara saya, mohon maaf. Jujur saya ya, saya kenapa turun ke DPRD Provinsi Jawa Barat, saya gemes aja ngelihat Jawa Barat. Dunia pertaniannya belum disentuh, dunia perikanannya belum disentuh, pendidikan di Jawa Barat rata-rata hanya 8 tahun, berarti kelas 2 SMP. Bicara pengangguran Jawa Barat yang 7,4%. Welcome to the Continental, Mr. John Wick. Thank you. Pange, terima kasih. Ini Kang Ono nih, waduh. Gitu. Ini kalau ada politisi mungkin dalam 3 bulan terakhir saya rasa yang fotonya di mana-mana gitu kan, dan menyebar dengan organik. Orang lain ngiri sama Kang Ono sebenarnya, Kang. Tahu nggak, Kang? Kenapa? Karena orang tuh ngomongin sharing, distribusi, lucu-lucu gitu. Saya yakin tuh pasti nggak diorkestrasi itu, ya nggak, Kang? Organik nggak? Saya kan punya pengalaman ya, bagaimana juga membranding. Saya kan 24 tahun di politik, saya sudah mulai ikut kontestasi pemilihan di Pileg itu 2004. Saya pun sudah pernah nyalon wakil bupati Indramayu 2005. Pertama kali dipilih oleh rakyat. Jadi ya saya pun yang berbasis keilmuannya di bidang yang berhubungan dengan seni, ya, di arsitek kan saya, di arsitektur. Jadi ya mungkin bagaimana sosok saya ditampilkan itu mungkin akan berpengaruh juga kan. Betul. Dan ya alhamdulillah saya mempunyai tampang seperti ini. Itu pas pertama kali Kang Ono meme-nya kemana-mana, Kang. Ini pasti backgroundnya seniman. Gitu. Ini musisi nih pasti, penyanyi nih pasti. Zaman saya kuliah, Pange ya, saya tuh nongkrong di studio band, main motor, sama naik gunung. Persis. Dan saya tidak pernah berorganisasi apapun. Enggak pernah? Enggak pernah ikut organisasi kampus politik gitu? Enggak, zaman kuliah enggak. Ya, saya mulai berorganisasi setelah terjun di dunia usaha, menjadi ketua himpunan nelayan, menjadi ketua koperasi, menjadi pengurus di Dewan Koperasi Indonesia. Ya baru saya berorganisasi. Ketemu politik pun setelah saya eksis di bidang itu. Tadi 3 aktivitas Kang Ono tuh sesuai branding ya sih, Kang? Anak motor ya kan, emang sukanya ngeband, nanti nagola anak band sama naik gunung. Persis. Iya. Persis. Dan politisi kan jarang yang gondrong ya, Kang. Anggota parlemen tuh jarang yang gondrong kan. Kalau di DPR ya pernah ada Nuroji. Ya kan, Dapil Depok Bekasi itu gondrong juga. Ya sekali-sekalinya tuh ketemu yang gondrong yang Nuroji gitu. Ya. Tapi Kang Ono kalau di DPR biasanya diikat sih ya. Diikat ya. Padahal keren banget ya kalau sampai digerai-gerai itu. Ya, kalau marah baru digerai. Kang, gimana? Sama Kang Ono ini kan salah satu bakal calon gubernur ya yang disebut-sebut di Jawa Barat. Gimana Kang persiapan dan peta Jawa Barat gimana nih jelang pilkada? Ya saat ini PD Perjuangan menjadi pemenang ke-4 ya. Setelah Gerindra, PKS, Golkar, baru PD Perjuangan, lalu PKB, dan PD Perjuangan 17 kursi.
Jadi ini kan memang tidak sesuai harapan nih. Harapan kita kan menang. Iya. Makanya saya turun dari DPR RI menjadi DPRD provinsi kan, pencalonan di legislatif kemarin. Ya tentunya teman-teman PD Perjuangan kan berharap PD Perjuangan ada kader partai yang bisa duduk di eksekutif di nomor 1 maupun nomor 2. Karena 4 kali pilkada gubernur pun kita tidak pernah menang. Padahal kan calon kita juga ya baik-baik kan gitu. Bagus-bagus juga. Jadi harapan kita memang kita ingin PD Perjuangan pecah telur lah di pilkada 2024 ini. Nah sehingga tentunya harus disesuaikan dengan PD Perjuangan yang hanya 17 kursi. Makanya kita melakukan komunikasi dengan partai apapun, dengan figur yang dikeluarkan oleh partai manapun. Iya. Nah, kalau lihat nama-nama yang ada di survei-survei nih Kang, dan juga di top of mind publik itu kan nama-nama kuatnya Kang Ridwan Kamil, ya kan, Kang Deddy Mulyadi, Ya. ada juga nama Kang Bima Arya Ya. gitu. Nah, ini kan nama-nama yang memang ya nama-nama gede lah semua. Nah, Kang Ono gimana melihat posisi dan peluang kolaborasinya nih dengan nama-nama? Karena kan PD nggak bisa majuin sendiri kan Ya. calonnya kan. Dan bicara figur-figur itu juga harus dikaitkan dengan partai politiknya. Betul. Ya, saat ini kan misalnya ada upaya ya bagaimana koalisi Indonesia Maju bisa terbentuk di Jawa Barat. Maka figur-figur itu juga akan dikaitkan. Apakah Pak Ridwan Kamil tetap maju di Jawa Barat, apa di DKI? Ya, apa Deddy Mulyadinya dari Gerindra terus wakilnya Golkar? Nah, ini kan sangat menarik, ditambah lagi Bima misalnya. Bima dengan RK juga kan dipasangkan, Bima dengan Demul juga kan dipasangkan. Nah, sehingga kita melihat bahwa ini sangat-sangat dinamis sekali. Nah, sehingga sosok-sosok itu memang yang selalu mencuat lah. Berbagai macam survei menempatkan Ridwan Kamil, Deddy, Ridwan Kamil, Deddy. Bima, saya, Ilham, Saihu, siapa lagi? Dede Yusuf, Desi Ratnasari, ya. Terus Huda misalnya, ya jauh rentangnya kan. Nah, tapi kan kita ingin bahwa Jawa Barat ini bukan hanya Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi, Betul. ya kan? Tapi memang waktu, Pange ya, waktu ini kan sangat sempit. Nah, sehingga bagi PD Perjuangan dengan siapapun kita masih on. Jadi dengan Golkar oke, dengan Gerindra oke, atau bahkan misalnya koalisi Indonesia Maju itu terbentuk di Jawa Barat, maka PD Perjuangan pun harus membuat opsi. Iya. Dengan siapa? Dengan PKS, dengan P3, dengan Nasdem, ya, dengan PKB. Nah, sehingga saya pun kan menjalin komunikasi juga dengan PKS, apalagi misalnya di beberapa kabupaten kota kita sudah dengan PKS. Lalu dengan Nasdem, kita pun beberapa kabupaten kota dengan Nasdem, termasuk dengan PKB, dengan P3. Jadi misalnya PKS keluar nama misalnya Pak Ahmad Sehu, lalu Pak Haru Suwandaru, PKB misalnya selain Huda sama Cucun yang lebih dulu muncul, sekarang misalnya ada Kiai Haji Acep Maman Ruhiyat misalnya. Terus misalnya dari Nasdem ada Ilham Habibi. Jadi alhamdulillah ya semua pun kita komunikasi ya. Ini karena kalau lihat gini Kang, kalau kita lihat kan bukan cuma cagupnya aja tapi cawagupnya juga gitu. Kalau kita lihat ya RK mungkin gede, Demul gede, tapi kalau dipasangin kan kira-kira mana nih yang paling oke. Nah, Kang Ono sendiri pernah bilang bahwa wakil pun nggak apa-apa. Ya, jadi wakil pun nggak apa-apa gitu. Saya ini kan 26 tahun ya di partai dan saya mengalami betul pemilu ke pemilu. Kalau pilkada selain saya pernah maju sendiri, saya pun hampir di seluruh pilkada itu saya menjadi tim yang memfit proper ya bakal calon itu. Nah, sehingga menurut saya harus realistis ya, harus realistis. Saya baru bergerak 2 bulan, survei pun terakhir masih rendah. PD Perjuangan juga 17 kursi, maka PD Perjuangan harus fleksibel. Bisa di nomor 1, bisa di nomor 2. Yeah. Nah, kalau dengan raksasa-raksasa itu, wah, ya kan kita sebut raksasa. Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, partainya lebih tinggi dari PD Perjuangan, ya, atau bahkan dengan PKS juga ya. Terus figurnya mungkin lebih bagus dari sisi survei. Ya pastinya saya tidak akan pernah ngotot untuk pingin nomor 1. Realistisnya saya nomor 2. Kan pada saat
orang melihat Kang Ono pengen nomor 1, oh iya, apa dasarnya? Ya kan? Saya kan pernah mengalami juga di fit proper seperti itu. Jadi saya berusaha betul untuk menjadi bakal calon yang tidak nyebelin gitu kan. Bakal calon yang tidak nyebelin. Iya, Yang nggak ngoyo gitu ya. ya nggak maksudnya gini, nyebelin tuh gini. Kita kan tahu pada saat kita fit proper test orang, datanya sudah kita punya dulu kan. Track record orang itu kita sudah punya dulu. Pada saat misalnya track record kita orang itu belum mempunyai kemampuan yang cukup untuk nomor 1, terus dia ngotot gitu kan. Pokoknya saya pasti menang. Saya punya duit banyak. Saya punya jaringan yang kuat. Padahal kita punya datanya. Kan nyebelin banget kalau kayak gitu. Nah sehingga pada saat saya bicara, ya silakan track record saya harus dilihat. Bagaimana kemampuan kapasitas saya juga harus dilihat. Sehingga pada saat ditanya, Kang Ono nomor 1 atau nomor 2? Kita bisa dua-duanya. Kita bisa dua-duanya. Iya. Nah, yang seru juga ada lagi nih, Kang. Begitu dipasangkan gitu, misalnya aja nih ya, RK Ono, Demul Ono misalnya gitu. PDI kan gimana pun tetap basis suaranya sudah tertentu gitu ya, sudah captive gitu ya, jelas teritori di mana aja gitu. Sehingga itu bukankah harusnya jadi opsi yang menarik juga sebenarnya kalau ya Kimnya mau koalisi dengan partai lain gitu. Di berbagai macam momen ya, kalau kita lihat statementnya petinggi-petinggi partai yang di Kim selalu bicara bahwa Kim ini harus terbentuk dimanapun, ya kan? Dan itu kan harus kita hormatin juga. Nah, sehingga di Jawa Barat ini, kondisi hari ini ya saya melihat misalnya Kim terbentuk di Jawa Barat mungkin sudah lebih dari 60% ya. Saya pastikan misalnya akan terbentuk. Ya. Karena misalnya PD Perjuangan di 27 kabupaten kota pun kita sampai dengan saat ini belum ada yang dengan Gerindra, belum ada yang dengan Golkar. Dan komunikasi di tingkat Jawa Barat pun ya selalu dialihkan di tingkat pusat kan. Nah, walaupun misalnya DPW PD Perjuangan juga membentuk tim, ada Deddy Sitorus sekarang ini, ada Adian Apitupulu selain Pak Sekjen misalnya. Dan sampai saat ini ya kita masih berupaya. Tapi saya per hari ini misalnya saya sangat meyakini Kim itu akan terbentuk di Jawa Barat. Nah sehingga PD Perjuangan dengan basisnya tadi, kita punya basis di wilayah Pantura misalnya. Tempat kelahiran saya Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Pangandaran, Banjar, Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, terus di Pantura yang di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi misalnya. Terus yang di baratnya itu kita punya basis di Cianjur di Kabupaten Bandung Barat. Ya tentunya PD Perjuangan punya basis real ya suara PD Perjuangan untuk juga kita bisa menjadikan basis-basis itu juga sebagai upaya untuk membangun koalisi dengan partai-partai lain. Nah sehingga dengan PKS kita juga rutin menjalin komunikasi dengan P3, dengan Nasdem, dengan PKB ya untuk menjajaki juga terkait dengan koalisi. Nah sehingga beberapa misalnya isu ya Ahmad Sehu Ono Surono itu juga muncul gitu kan. Harus Wandaru Ono Surono gitu kan. Terus ada juga misalnya Bima Ono ya kan, atau dibalik gitu kan, Ono Bima kan ada juga teman-teman yang membuat simulasi-simulasi seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin nggak sih, karena tadi Kang Ono sempat bilang Syaku Ono gitu. Karena kan ini bukan cuma di Jawa Barat aja ya, tadi diomongin di DKI ada kemungkinan itu, di Sumut ada kemungkinan itu. Tapi mungkin nggak sih PDI koalisi sama PKS tuh, Kang? Sangat mungkin menurut saya ya. Ada beberapa hal yang misalnya sudah kita bangun di tingkat 27 kabupaten kota. Kita sangat punya peluang yang kecil misalnya dengan Golkar, dengan Gerindra sebagai misalnya partai yang besar di sana. Lalu setelah mereka ada PKS, ada PKB, ada Nasdem dan sebagainya. Ya kita dorong PD Perjuangan dengan PKS. Makanya terjadi misalnya di Majalengka. Terus kita lagi upayakan di Kabupaten Bekasi, di Kabupaten Kuningan. Kemungkinan juga kita pingin bareng di Cimahi. Ya ada beberapa kabupaten kota yang kita dengan PKS. Jadi menurut saya peluang itu ada. Ada ya. Nah, Dan nggak kecil.
Ya kita kan tangannya bolanya di DPP Boleh partai, DPP Pak partai, ya. iya, Jadi iya. DPP partai ya intinya ramuan, resep ya DPD partai ya saya akan sajikan. Tinggal nanti DPP partai yang akan putuskan. Jadi menurut saya masih terbuka. Terbuka ya. Menarik memang mengingat utak-atik nih ya pasangan siapa kemana dan PDI akan berkoalisi dengan siapa. Tapi yang juga nggak kalah menarik ya Kang sebenarnya. Tadi sempat kita bahas di awal. Langkahnya Kang Ono di Pilgub ini ada satu materi yang sangat memorable gitu ya. Ini nyebar di mana-mana semua orang tahu dan untuk pertama kali banyak orang kenal sama yang namanya Ono Surono Kang. Nah, ada satu gambar yang nyangkut banget nih di kepala orang-orang nih. Saya mau tampilin di sini gambarnya. Kang, pertama kali saya lihat gambar ini, saya mikir ini tadinya ini Kang, apa namanya dibikin orang, jadi bukan officially gitu ya. Nah, tapi ini Kang Ono yang bikin kan? Jadi gini, saya itu diskusi ya sama teman-teman, termasuk saya diskusi dengan tukang foto, fotografer. Ada seorang fotografer yang saya ajak diskusi. Saya kan ingin mempercepat orang mengenal saya. Ya dari pengalaman saya nih, Bang ya. RK itu kan selalu dipersepsikan sebagai figur yang rapih, ya perlente gitu kan. Terus Deddy Mulyadi misalnya dengan figur yang budayawan, misalnya pakai ikat bajunya putih. Dan kebetulan saya kan suka warna hitam dan merah kan itu. Warna PDI lah itu. Ya warna PDI. Nah jadi ya saya diskusi ya mungkin baju ataupun yang seperti ini nih setelan jas, baju warna hitam, dasi hitam yang mungkin akan bisa orang pasti melihat Ono Surono adalah sosok yang baru. Dan berhasil kan? Berhasil. Alhamdulillah, padahal saya tidak belajar marketing, tidak belajar personal branding. Gitu kan? Karena kalau kita lihat ya kayak gondrong. Dan sampai gini, sampai ibaratnya banyak orang tanya, kenapa nggak senyum sih gitu? Iya. Kira-kira apa Bang ya coba? Kenapa nggak senyum? Biar serem aja gitu enggak? Ya biar ya tadi biar orang juga akhirnya ini mau nyalon apa sih kok nggak ada senyumnya sama sekali, ya kan? Dan ada satu anak kecil, anaknya teman-teman saya, Pak bilangin dong Om Ono itu ganti tuh fotonya, senyum kayak dikit. Kenapa? Itu buat takut orang. Itu anak kecil gitu kan, itu anak kecil. Nah, makanya betul Kang, karena memang ini biasanya sangat berlawanan dengan promosinya calon kepala daerah gitu. Makanya pas pertama kali keluar, saya ini dibikin beneran sama timnya Ono Surono apa enggak sih gitu kan? Karena saya pikir meme bercandaan tadinya. Jadi memang kalau foto memang saya sendiri dan saya mengatur. Jadi kalau yang terpasang beberapa itu teman-teman. Jadi saya kan sudah ada beberapa relawan ya, ya. Terus kita bikinlah katanya gitu kan. Jadi sebenarnya ini kalau ini yang teman-teman yang bikin nih sebenarnya, ini organik nih. Tapi kalau yang saya siapkan, saya yang desain sendiri. Jadi kalau yang ada latar belakang merah hitam itu, terus kalau di billboard ada yang warna magenta, warna ungu, nah itu kebetulan saya yang ngedesain. Oh langsung Kang Ono yang desain tuh? Oke. Saya sebarkan gitu kan, terus adalah modifikasi. Kalau ini dibikin sama teman-teman nih kalau nggak salah. Dan banyak sebenarnya teman-teman yang berinovasi ya. Banyak. Dan bahkan orang-orang yang saya yakin juga berdokan sama Kang Ono juga berinovasi sendiri. Dia bikin meme banyak banget deh Kang yang beredar. Nah saya mau nunjukin satu persatu sama Kang Ono mau minta komentarnya nih. Boleh? Oke. Nah ini yang paling viral yang ini nih. John Wick mirip banget. Jadi karena sudah disamakan dengan John Wick, maka yang desain baliho terakhir itu memang ngambil satu apa istilahnya bukan karakter, desain yang ada John Wick-nya itu, terus saya tambahkan kan. Time to beberes Jawa Barat. Wah, ya kan itu. Jadi memang ya gara-gara banyak yang menyamakan dengan John Wick nih, jadi kita tertarik nih. Jadi John Wick chapter 5. Time to beberes Jawa Barat. Nah. Banyak yang bilang bahkan kalau Ono yang John Wick gitu pasti kan. Alhamdulillah. Kasihan juga Keanu Reeves-nya tuh.
Keanu Reeves tersanjung sih disampein sama Kang Ono. Next, lagi nih gambarnya. Nah, ini sama Elo. Elo nih. Sama Elo, iya. Oke. Lucu sih. Elo. Ini baru nih Bangnya nih. Baru Saya ya? disamain sama Elo nih. Emang mirip ya? Ya gondrong-gondrong brewokan sih kan. Gondrong-gondrong brewokan. Gondrong-gondrong brewokan sih. Next. Nah, ini Dave Grohl nih. Ini Nah. angkatannya Kang Ono lah. Ini kalau ini Kalau Dave Grohl ini kemarin yang disampaikan ini komika. komika. Jahra Petani nih. Ini mirip Dave Grohl katanya gitu kan. Oke. Foo Fighters. Next. Nah, Nah, ini awal. Kasihan Bilal nih. Jadi Om Bilal ya mohon maaf lah kalau memang disamakan dengan saya. Kalau reputasinya turun gara-gara saya, mohon maaf. Ini dari awal. Dari awal jadi ada poster saya di Bekasi. Jadi orang naik mobil, mungkin dia sambil nyetir, dia videoin dan soundnya pakai yang niscaya itu kan. Itu viral di mana-mana. Nah, yang kedua ada beberapa konten kreator. Ya, konten kreator yang menyamakan juga gitu kan dengan Bilal ini. Jadi ya sampai ya pokoknya suatu saat saya ketemu Bilal lah gitu kan. nanti kita pertemukan kalau perlu. Sayangnya Bilal konser di Bandung saya nggak bisa datang. Nanti kita sudah bikin konser lagi. Nah. Next. Ini Harry Potter ya? ini banyak juga Severus Snape. Ini banyak. Okay. Banyak. Cuma bedanya dia agak kurang sangar karena nggak brewokan kan. Iya. Next. Nah ini. Ini apa? Surya Paloh. Pak Surya Paloh muda. Iya. Sebenarnya mirip Kang Ono. Ada yang belum nyamain tuh nggak satu sebenarnya apa tuh nggak? Che Guevara belum ada yang nyamain. Mirip banget sama Che Guevara. ini yang Surya Paloh ini teman-teman 2045 TV kemarin. Oh 2045. Iya. Karena memang kita nggak terbiasa ya melihat politisi yang gondrong sih Kang. Gitu. Keren, padahal keren. Oke. Tapi Kang Ono sendiri ngelihat publik mempersepsikan Kang Ono kayak gitu. Dia kan mungkin ada yang sesuai rencana, ada yang enggak. Tapi ngelihat sosok dibecanda-becandain kayak gitu tuh gimana sih perasaannya? Karena kan ada potensi yang baper juga kan? Ya seneng aja ya. Seneng aja dalam arti gini. Ono Surono selalu disamakan dengan wajah-wajah artis. Wah, pesohor. Ya alhamdulillah. Saya yang terlahir di lingkungan nelayan gitu kan. Ya disamain sama mereka. Ya alhamdulillah. Tapi berhasil ya? Berhasil banget. Gitu. Orang tuh biasanya orang setengah mati kan. Gimana caranya biar viral gitu kan? Dan memang setiap ketemu orang yang baru nih, saya perkenalkan diri, saya asli Indramayu. Banyak orang nggak percaya. Jadi tampang saya itu bukan tampang orang Indramayu, katanya gitu. Ya alhamdulillah lah. Tapi Kang Ono sendiri memang kan dikenal bergerak banyak di perikanan sama nelayan ya Kang. Emang Kang Ono memang backgroundnya seperti itu? Jadi bapak itu guru dan pengusaha perikanan ya. Beliau juga pengurus koperasi nelayan di Indramayu. Ibu pedagang ikan, pedagang di pasar, dan di lingkungan kami itu lingkungan nelayan. Jadi ada namanya Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Di tengah kota tapi kita punya pesisir dan saya hidup di situ. Jadi orang tua, keluarga besar apa segala macam ya interaksinya dengan dunia perikanan sehingga usaha pun di bidang itu. Jadi dari saya kecil itu ya tempat main saya di tempat pelelangan ikan. Bapak punya perahu, ya Bapak punya tambak yang pada akhirnya anak kecil-kecil kita itu ya jagain bongkar ikan ke tambak, terus kita dikasih uang gitu kan. Terus pada akhirnya 17 tahun semua anaknya itu harus mengurus satu buah perahu. Dari mulai berangkat, datang, mesin rusak, persiapan untuk berangkat kembali. Nah kita dapat 5% sampai 10% tuh. Jadi memang kita dibentuk untuk menjadi pengusaha di bidang perikanan karena kita tidak boleh menjadi PNS, tentara, polisi, jaksa, hakim. Emang gitu pesannya? Memang gitu. Kenapa? Pokoknya nggak boleh, padahal Bapak guru kan gitu. Mungkin beliau aktivis juga ya, tahun 60-an gitulah. Pemuda Marhenis dulu kan. Mungkin ada juga hal-hal yang pada akhirnya tertanam di benak. Ideologis berarti dia kan? Ideologis, dan Bapak itu memang keras banget.
keras banget. Jadi ingat dulu pada saat misalnya berita Nusantara, berita nasional, ya kan ada kan jam 5 tuh, berita Nusantara, jam 7 berita nasional TVRI. Pangnya udah kan, udah Iya, gede. saya tahu yang 9 dunia dalam berita. Nah, jam 9. iya. Nah, kalau misalnya ada pidato, misalnya Soeharto dulu, ya kan, Soeharto dulu pidato, matiin. Nyalain lagi, masih pidato nih, matiin gitu. Seperti bapak saya Itu juga. zaman kecil itu. Iya. Jadi zaman kecil. Jadi memang kita dibentuk untuk tidak menjadi bagian dari pemerintahan ya. Untungnya tidak ada larangan menjadi politisi. Nggak ada tuh ya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi berarti kesadaran politik itu memang sudah ditanamkan, diciptakan dari zaman kecil banget berarti Kang? Ya walaupun tidak secara langsung. Betul, ya. iya. Tapi dari apa yang menjadi sikap Bapak setelah guru dia pensiun dini tanpa uang pensiun, terus fokus mengadvokasi nelayan, koperasi, ya akhirnya mau tidak mau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Bapak ya. Nah terus pada akhirnya 24 tahun didorong oleh Bapak juga sebenarnya, walaupun tidak secara langsung. Bapak waktu itu sudah banyak membantu PD Perjuangan. Waktu itu zamannya Posko Mega Gotong Royong, itu kan zaman Mega Bintang, ya kan. Terus akhirnya PDI Perjuangan gitu kan. Akhirnya melalui pengurus anak cabang saya diminta untuk menjadi pengurus. Ya 24 tahun saya akhirnya terlibat di dunia itu tanpa meninggalkan dunia perikanan saya. Jadi saya itu panggil dari organisasi politik, organisasi sosial, ya saya dari bawah semua. Jadi kalau PDI Perjuangan dari pengurus anak cabang di tingkat kecamatan sampai sekarang ketua DPD, kalau di organisasi sosial profesi gitu kan, di nelayan dari mulai Himpunan Nelayan Kabupaten Indramayu naik ke provinsi, naik menjadi ketua umum Masyarakat Perikanan Nusantara, satu organisasi konfederasi dari 7 organisasi perikanan di tingkat nasional. Jadi saya meniti karir di bidang politik dan juga di sosial dan profesi itu ya dari bawah. Dan saya baca-baca balai lelangnya tempatnya Kang Ono itu terbesar di Indonesia katanya. Zaman saya jadi ketua itu produksinya itu baru 93 miliar. Saya urusin 5 tahun sudah berubah menjadi 350 miliar. Saya mundur karena saya terpilih menjadi ketua umum Induk Koperasi Perikanan Indonesia, itu produksinya sudah 435 miliar. Dan volume usaha yang lainnya pun meningkat ya. Zaman saya itu saya bikin SMK Kelautan, saya bikin klinik kesehatan, saya bikin galangan kapal gitu. Bikin cold storage juga gitu kan. Jadi memang dari sisi bagaimana memberdayakan ekonomi kerakyatan yang berbasis gotong royong atau bicara ekonomi Pancasila ya saya bukan hanya konsepsi saja. Pelaku ya? Iya sudah praktek lah bagaimana merayu yang kaya supaya menjadi anggota koperasi, supaya ada simpanan wajib, simpanan sukarela yang bisa kita himpun untuk bisa menggerakkan koperasi dan juga bisa membantu anggota yang kecil-kecil itu. Dari pelajaran itu Kang ya, bergaul atau memang menekuni di bidang perikanan, melihat kehidupan nelayan, masyarakat pesisir dan lain sebagainya. Kalau diletakkan dalam konteks masalah Jawa Barat nih gimana Kang? Jawa Barat kita kan mempunyai 11 kabupaten kota yang punya wilayah pesisir ya, utara dan selatan. Utara itu boleh dikatakan potensi perikanannya sudah mulai berkurang karena overfishing, pencemaran dan sebagainya. Tapi kita mempunyai potensi sumber daya perikanan di selatan itu yang belum dieksplorasi, belum dieksploitasi dan masih sangat besar potensinya. Nelayan pun kecil-kecil di sana, jarang ada kapal-kapal yang besar. Dari sisi budidaya, kita hampir 27 kabupaten kota mempunyai potensi budidaya. Apalagi saat ini misalnya dengan sistem bioflok memanfaatkan pekarangan rumah. Lalu pengolahan misalnya di berbagai macam wilayah ya. Bogor pun mempunyai sentra pengolahan, terus Majalengka juga walaupun mereka tidak punya wilayah pesisir. Jadi menurut saya potensi perikanan kelautan di Jawa Barat ini potensi yang belum digarap secara serius oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan ke depan ya harusnya bisa menjadi sektor ekonomi unggulan ya di Jawa Barat menurut saya. Nelayan pun ya jumlahnya cukup oke lah. Sumber daya manusianya juga oke, ya kan tidak kalah dengan
provinsi-provinsi lain, karena perahu-perahu di Jawa Barat, misal kapal-kapal di Jawa Barat kita beroperasi sampai ke Natuna, sampai ke Arafura, ya, sampai ke Selat Makassar, ya kita mempunyai nelayan yang cukup tangguh, yang utara khususnya ya. Nelayan bisa 3 bulan tidak pulang Nggak itu. pulang ya. Iya, jadi ketika lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut itu kemungkinan orang Pantura tuh Kang. Ya, betul, orang Pantura. Terus ada lagu yang misalnya Ikan di Meja Makan, ya kan? Itu lagu-lagu yang sekarang jarang sekali dinyanyikan ya. Apa Kang yang kehidupan nelayan ini yang mungkin banyak orang nggak tahu, yang ya orang kan taunya cuma ikan ada depan meja gitu Kang. Digoreng gitu, dimakan, tapi kan mendapatkannya kan Ya itulah yang pada akhirnya menjadikan saya masuk dunia politik, selain dorongan dari Bapak tadi kan. Karena jarang sekali kan politisi yang berlatar belakang nelayan. betul. Atau politisi yang tahu ya kondisi nelayan. Di Komisi 4 saja mungkin yang menjalani kehidupan sebagai nelayan ya mungkin saya sendiri kan gitu. Nah, sehingga sentuhan pemerintah kepada mereka kan berbeda dengan sentuhan pemerintah kepada kelompok masyarakat lainnya. Betul. Misalnya petani lebih duluan lah punya skema subsidi pupuk, irigasinya diurusin, penyerapannya Bulog dibentuk dan ditugaskan untuk menyerap gabah petani. Di nelayan kan belum ada. Irigasi ditambak, kita masih menyatu dengan irigasi pertanian, subsidi BBM, ya dalam arti belum sepenuhnya mengcover seluruh kebutuhan nelayan. Karena apa? SPBN, SPDN-nya belum terbangun di seluruh sentra nelayan di Indonesia. Terus dari sisi permodalan perbankan, ya belum ada. Waktu zaman saya itu yang mau membiayai pembangunan kapal yang terbuat dari kayu karena tidak bisa diasuransikan. Lalu dari sisi misalnya penyerapan ya, tidak ada sistem logistik bagaimana ikan itu bisa harganya dikendalikan misalnya, ya kan, atau diwajarkan harganya, itu belum ada. Nah sehingga pada saat saya masuk menjadi anggota legislatif di Indramayu 2004-2009, ya kita dorong pemerintah untuk membuat berbagai macam kebijakan, semuanya dari mulai mengatur alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, bagaimana kita mengganti alat tangkap yang tidak ramah lingkungan itu dengan yang ramah lingkungan dengan bantuan pemerintah, kan tidak mungkin nelayan untuk membeli sendiri. Lalu kita atur tempat pelelangan ikan harus dikelola oleh koperasi, karena hanya koperasi yang bisa menjalankan tempat pelelangan itu, karena apa? Kepentingan pedagang, kepentingan nelayan itu menyatu dalam koperasi, dan yang bisa memfasilitasi bukan pemerintah. Misalnya nelayan ingin dibayar langsung saat menjual ikan, pedagang ingin dibawa dulu ke Jakarta, dijual dulu, baru bayarnya besok. Nah, yang bisa memfasilitasi itu adalah koperasi, pemerintah tidak bisa. Lalu alhamdulillah misalnya pada saat saya terpilih di periode pertama di DPR RI 2014, karena saya terinspirasi dengan petani yang mempunyai undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani yang menjadi dasar pemerintah untuk membuat program pupuk subsidi, bantuan bibit, bantuan obat-obatan, penyerapan gabah, alsintan dan sebagainya, ya akhirnya saya dengan teman-teman Komisi 4 menginisiasi hak inisiatif kita gunakan untuk membentuk Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, GUL tuh. Jadi akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 7 2016. Terus Pange ngerti lah kebijakan Bu Susi dulu ya. Ya kan? Kebijakannya bagus. Bicara terkait dengan keberlanjutan, ya kan, bicara terkait dengan kelestarian, bicara terkait dengan pemberantasan illegal fishing, ya kan, itu bagus lah. Tapi pada saat ada regulasi yang bersentuhan dengan rakyat yang belum mampu untuk mengikuti berbagai macam regulasi yang baik tersebut, akhirnya terjadi penolakan di mana-mana. Dan saya masuk di sana, kita advokasi, walaupun pelarangan cantrang, dogol, garok, apolo, ya ada, tapi memang faktanya kita tidak bisa seketika mengganti alat tangkap mereka,
terus kita rubah budayanya seketika, ya kan, kita dorong mereka untuk mempunyai keahlian untuk mengoperasikan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan, itu karena perlu proses, jadi terjadi relaksasi kan, sehingga 5 tahun sebenarnya praktis sebenarnya peraturan menteri tersebut tidak berlaku. Ya kan, tapi tapi kan kita sebenarnya sudah mempunyai konsep bahwa ini tidak mudah karena SDM nelayan itu sangat terbatas karena jarang sekali mereka menjadi profesi nelayan, tapi mereka tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu. Jadi otodidak mereka mempunyai pengetahuan keahliannya, dan otodidak itu akan butuh proses yang lama kan gitu. Nah sehingga pelatihan, pendidikan, sertifikasi sebenarnya hal yang harus dilakukan lebih kencang lagi oleh pemerintah. Saya ini suka banget ya Kang melihat profil Kang Ono ini, karena saya selalu menganggap ya bahwa politisi itu kan orang yang memperjuangkan aspirasi kepentingan dari lingkungan atau golongan mana di mana dia berasal, gitu ya. Itu mengingatkan saya sama ya gimana dulu PDI Perjuangan di awal-awal gitu, bahwa memang ada yang buruh, ada yang apa, ada segala macam gitu. Belakangan ini kan sebenarnya politisi asalnya tuh homogen semua kan kalau kita lihat ya. Ya kan, pengusaha, politik pasti gitu. Makanya Kang Ono ini fresh banget saya lihat bahwa ya nelayan, ngobrol dengan masyarakat pesisir, lalu mengambil posisi di mana mewakili mereka untuk memperjuangkan kepentingan mereka gitu. Nah, harusnya ada lebih banyak lagi nggak sih Kang yang kayak gitu politisi? Kang Ono memandang politik Indonesia tuh kayak gimana sih sekarang? Ya sekarang sudah berubah ya. Ya saya alami 26 tahun saja sudah berubah. Banyak pergeseran. Makanya di dunia koperasi saja gitu kan, banyak beberapa pelaku gerakan koperasi yang senior itu selalu bilang, Ono ini pelaku koperasi, nelayan asli. Dan dia menjadi politisi setelah dia berkiprah di koperasi, dia berkiprah di organisasi nelayan. Bukan sebaliknya. Kebanyakan mereka jadi politisi dulu, baru menjadi ketua himpunan nelayan, menjadi ketua organisasi apa. Ini ono dibalik. Dari awal dia di organisasi kerakyatan, baru berpolitik. Nah, sehingga ya memang saat ini kita kan sudah masuk ke demokrasi yang semi liberal lah. Ya kan ada 3 katanya. Ya kata Alvin tuh, ya kan. Dia harus punya mind, dia punya muscle, dia punya money. Ya kan, dia punya ide, punya pemikiran, punya visi misi misalnya. Dia punya jaringan, ya. Dia punya uang. Ya kan, 3 hal itu untuk bertarung. Tapi ujungnya kan saat ini selalu uang. Yang kita alami 14 Februari yang lalu juga kan kekuatan uang juga sangat dominan. Karena apa? Karena terjadi nih peningkatan pembiayaan atau kos politik setiap caleg misalnya dari pemilu ke pemilu, dan pemilu 2024 14 Februari kemarin yang paling parah menurut saya ya. Parah, dan memang dari sisi survei 60% mungkin ya toleransi terhadap money politik. Rakyat nih yang ditanya nih, 60% nih mereka masih mentolerir terkait dengan money politik, walaupun misalnya dari sisi yang siapa yang memberi itu yang dicoblos masih antara 23 sampai 25%. Dan memang masih banyak yang terima uangnya tapi pada saat milih sesuai dengan hati nurani. Nah, tetapi ya kalau saat ini partai politik berasumsi bahwa orang yang punya uang itu yang mempunyai potensi, ya menurut saya ya tidak jauh lebih baik politik dan demokrasi Indonesia. Harusnya memang semua partai melakukan rekrutmen, ya, penjaringan, ya, kaderisasi, ya, yang dilakukan yang berbasis yang tadi Pange sampaikan. Kita harus sisir lagi, siapa sih ahli pertanian, siapa sih ahli perikanan, siapa sih ahli buruh, kan? Dan kita harus masuk ke wilayah-wilayah itu supaya pada akhirnya pada saat ada berbagai macam isu terkait dengan
dengan Indonesia, saya yakin PD Perjuangan misalnya atau partai-partai itu akan mampu untuk bisa berdiskusi, bahkan berdebat, melakukan fungsi kontrol. Ya, sebagai eksekutif dia juga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat. Pada saat proses penganggaran itu kan kita mengenal misalnya ada aspek teknokratis, ada aspek bottom up, ada aspek top down, ada kolaboratif. Tapi saya lihat misalnya itu hanya di ucapan saja, hanya di atas meja saja. Ya, tidak dilaksanakan sebenarnya. Sehingga kadangkala programnya bagus tapi tidak diinginkan oleh masyarakat. Dan itu banyak terjadi sekarang. Jadi saya berharap ya ke depan pemimpin itu yang memang yang harus tahu. Ya. Tapi seorang pemimpin juga pastinya bicara politik harus berkembang. Bicara saya yang berlatar belakang nelayan, perikanan, pada saat di Komisi 4 saya harus belajar pertanian. Saya harus belajar lingkungan hidup dan hutanan. Saya harus belajar pangan. Dan sebagai ketua DPD PD Perjuangan Jawa Barat, akhirnya kan berbagai macam permasalahan juga dilaporkan ke saya. Misalnya per hari ini misalnya ada laporan warga ditemukan ada sumbangan partisipasi, dalihnya seperti itu, padahal pungutan-pungutan juga. Di salah satu SMK di Cirebon misalnya, yang satu siswa itu dikenakan 7,5 juta. Padahal di peraturan gubernurnya, penggalangan kepada orang tua siswa itu harus dengan cara inovatif dan kreatif. Lalu mereka beranggapan dengan mengumpulkan orang tua siswa dalam sebuah rapat, itu sudah merupakan kreativitas dan inovasi. Ya kan aneh kan gitu. Nah, jadi saya juga harus masuk ke situ. Belum lagi kesehatan misalnya. Kesehatan, bagaimana misalnya idealnya satu desa, satu puskesmas, satu tenaga kesehatan misalnya. Terus misalnya ada di Jawa Barat hanya Hasan Sadikin yang bisa mengobati penyakit pasien yang berat-berat itu misalnya. Padahal di Jawa Barat harusnya menurut saya harus ada 5 rumah sakit setara Hasan Sadikin di Jawa Barat. Terus bicara terkait dengan infrastruktur, ya alhamdulillah saya berlatar belakang arsitektur kan itu. Ketimpangan pembangunan di wilayah Jabar Selatan dari mulai Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik ya sampai Pangandaran, ini juga menjadi hal-hal yang sangat penting gitu kan untuk kita pikirkan dan kita kerjakan bicara ketimpangan pembangunan tersebut. Jadi sebagai seorang politisi sekali lagi nih, dia harus mempunyai latar belakang. Baik track recordnya harus jelas dan keilmuannya apa, dia di jurusan apa misalnya. Lalu praktek kehidupannya dia masuk di dunia mana. Dia sudah melakukan pendampingan, advokasi, dia menjadi bagian dari organisasi apa, itu sangat penting. Lalu pada saat dia menduduki jabatan-jabatan politik, dia tidak hanya stuck di situ. Dia harus berkembang. Karena apa? Karena rakyat dari berbagai macam latar belakang juga pasti akan ke dia. Bicara saya di dapil saya, bukan hanya petani yang melaporkan masalah irigasi, tapi orang tua yang anaknya sulit masuk sekolah juga dilaporkan ke saya. Maka kita harus membuka akses. Jadi betapa indahnya apabila misalnya siapapun pemimpinnya mempunyai latar belakang yang jelas, tapi juga dia mau untuk masuk ke dunia lainnya sebagai tanggung jawab dia. Luar biasa Kang Ono. Nih saya makin excited nih melihat nanti gimana Kang Ono di Pilgub Jawa Barat ini nanti pergerakan manuvernya kayak gimana nih. Saya itu gini, banyak yang bertanya, apa sih track recordnya bantu rakyat Jawa Barat? Memang saya akui, saya belum banyak membantu rakyat Jawa Barat. Tapi pada saat bicara tadi, latar belakang saya, bagaimana saya menaikkan kuota BBM untuk nelayan dari mulai 150 kiloliter per bulan menjadi 300, menjadi 500, itu nggak gampang. Dengan demo-demo kita lakukan, itu kan penangkapan nelayan di mana-mana saya urusi. Bagaimana saya membangun dengan dunia perbankan misalnya untuk pembiayaan nelayan. Oh, nelayan atau kapal belum ada asuransi yang mau nih. Saya dengan teman-teman asuransi saya bentuk konsorsium asuransi sendiri itu kan untuk membackup mereka. Kita jalanin semua. Jadi ya jujur saya saya kenapa turun ke DPRD Provinsi Jawa Barat, saya gemes aja ngelihat Jawa Barat. Dunia pertaniannya belum disentuh, dunia perikanannya belum disentuh, pendidikan di Jawa Barat rata-rata hanya 8 tahun.
berarti kelas 2 SMP. Bicara pengangguran Jawa Barat yang 7,4%, dari 7,4% itu 70%-nya adalah angkatan kerja, artinya zilenial dan milenial. Di saat misalnya Jawa Barat punya potensi yang sangat besar. Di saat misalnya Jawa Barat, kendala saat ini misalnya 22 pabrik ya, kalau nggak salah itu tutup, tuh tekstil. Belum pabrik-pabrik lainnya mencapai 40 pabrik lebih. Bergeser ke Jawa Tengah ada yang memang tutup. Kendalanya apa? Oh ternyata yang tekstil ini serbuan dari Cina, ya kan, kain-kain impor. Tapi di sisi lain ada misalnya masalah UMK, upah minimum kabupaten. Menurut saya ada faktor lain juga, di mana pemerintah belum memberikan proteksi, ya kan. Menurut saya dua hal itu bukan kendala apabila pemerintah mau memproteksi. Apa sih proteksinya? Ya beri kenyamanan kepada perusahaan-perusahaan itu untuk dia tidak berpikir di Jawa Barat tidak menguntungkan lalu seketika mereka pindah ke Kendal kan itu. Jadi memang problem di Jawa Barat ini sangat menarik bagi saya ya untuk bisa ya saya selesaikan kalau misalnya dipercaya rakyat Jawa Barat. Amin. Nanti makanya Kang, manuver-manuver Kang Ono akan menarik nih dalam 3 mingguan ke depan ini lah ya. Mana udah Agustus kan sekarang. Di penghujung bulan Agustus, penghujung bulan penghujung Agustus. pendaftaran. Iya. Kang Ono terima kasih banyak udah datang, udah hadir. Sami-sami. Semoga sukses selalu dan saya sih pengen lihat ada Kang Ono di tiket di Pilkada Jawa Barat Ya nanti sih. doain lah. Kita lagi terus berkomunikasi dengan seluruh partai. Terima kasih Kang Ono. Kang Sami-sami. John Wick, terima kasih banyak. Siap. Bang Pange, terima